Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Zamsar dengan NIM A1122123. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan instrumen skala sikap dan penilaian berskala, yaitu proses merancang dan mengembangkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, opini, atau persepsi seorang terhadap suatu objek, konsep, atau peristiwa. Instrumen ini biasanya berupa serangkai pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara sistematis, di mana responden diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan tingkah persetujuan atau ketidaksetujuan mereka. Yang pertama, skala sikap. Skala sikap adalah alat ukur yang khusus dirancang untuk mengukur sikap seseorang. Sikap adalah evaluasi atau penilaian seseorang terhadap suatu objek, baik itu positif maupun negatif. Skala sikap biasanya menggunakan format seperti Likert scale, di mana responden diminta untuk memilih tingkat persetujuan terhadap suatu pernyataan. Misalnya, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Tujuan penyusunan skala sikap yaitu mengukur sikap, mengetahui bagaimana seseorang memandang suatu isu atau objek. Yang kedua, membandingkan sikap. Membandingkan sikap antar individu atau kelompok. Menganalisis hubungan antar sikap dengan variabel lain. Mengevaluasi program. Mengevaluasi program, efektivitas suatu program atau intervensi. Masuk penilaian berskala. Penilaian berskala adalah metode penilaian yang menggunakan skala untuk mengukur kinerja atau karakteristik. Skala penilaian ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, dan evaluasi kinerja. Contoh penilaian berskala. Yang pertama, skala Likert. Sama seperti pada skala sikap, skala Likert juga digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pernyataan. Skala rating. Yang kedua, skala rating. Skala yang digunakan untuk menilai kinerja atau kualitas suatu aspek, misalnya dari skala 1 sampai 5. Yang ketiga, skala checklist. Skala yang digunakan untuk menandai kehadiran atau tidaknya suatu karakteristik atau perilaku. Masuk ke tujuan penilaian berskala. Yang pertama, mengukur kinerja, mengetahui tingkat pencapaian seseorang dalam suatu tugas atau keterampilan. Yang kedua, memberikan umpan balik, memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga, membuat keputusan, membantu dalam membuat keputusan, misalnya dalam seleksi atau promosi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.